Sebuah film dengan premis yang sangat unik, mengisahkan seorang pria dewasa yang telah berkeluarga dan iseng memasang kamera tersembunyi di rumah serta tempat kerjanya, hingga tanpa sadar terjebak dalam eksperimen psikososial yang ia ciptakan sendiri. Awalnya hanya untuk seru-seruan, namun perlahan ia menyadari bahwa tindakannya telah membuka pintu menuju realitas yang bahkan belum siap ia hadapi. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Emil yang berasal dari keluarga terbilang sukses. Ayahnya merupakan seorang profesor ternama, istrinya bekerja sebagai konsultan terapis, dan Emil sendiri adalah bos dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Kini ayahnya telah pensiun dari seluruh pekerjaannya akibat sebuah kecelakaan yang membuatnya mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah, sehingga ia harus menghabiskan hidupnya dengan bantuan kursi roda. Suatu hari, ayahnya meminta Emil memasang sebuah kamera CCTV karena beberapa hari terakhir banyak barang yang hilang. Emil pun menuruti permintaan itu, dan tanpa disadari kamera tersebut menjadi yang pertama ia pasang untuk mengintai. Sesekali ia memantau CCTV dari rumahnya, hingga suatu saat ia melihat sebuah kejadian yang mengungkap bahwa adiknya sendirilah penyebab hilangnya beberapa barang di rumah ayahnya. Ia pun segera mendatangi rumah ayahnya untuk menunjukkan temuan tersebut. Merasa tertarik dengan kegiatan barunya sebagai seorang mata-mata, sepulang dari rumah ayahnya Emil langsung mampir ke kantor istrinya. Ia menyuruh istrinya keluar untuk membeli sesuatu, dan saat istrinya tidak berada di sana, Emil memanfaatkan kesempatan itu untuk memasang kamera. Enggak berhenti di situ, ia mulai kecanduan memasang kamera pengintai untuk memantau seluruh aktivitas keluarganya. Mulai dari rumah ayahnya, kamar adiknya, ruang tamu rumahnya sendiri, kamar mandi, hingga kantor miliknya dan tempat-tempat lain yang ingin ia awasi. Dengan niat yang sangat serius, Emil bahkan menyiapkan ruangan khusus untuk duduk santai sambil mengamati aktivitas orang-orang di sekitarnya, didorong rasa penasaran tentang apa yang dilakukan seseorang ketika berada di ruang pribadinya. Kini ia semakin kecanduan. Rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Alih-alih fokus pada pekerjaannya di kantor, Emil justru lebih sering terpaku pada layar tersembunyi, menyaksikan sisi lain dari kehidupan orang-orang yang dikenalnya. Rahasia demi rahasia kecil pun terungkap, dan setiap detik yang ia habiskan di depan layar membuatnya semakin tenggelam dalam obsesi yang tak terbendung. Suatu malam, Emil menghadiri sebuah proyek iklan yang sedang ditangani oleh tim perusahaannya. Sebagai bos, ia hanya mengawasi jalannya kegiatan, lalu tak lama masuk ke dalam mobil untuk kembali memantau kamera melalui ponselnya. Di sana, ia melihat istrinya sedang mengadakan perkumpulan ibu-ibu, lengkap dengan gosip-gosip ringan yang biasa mereka lakukan. Semua tampak biasa saja hingga acara itu berakhir. Namun Emil tidak mematikan layar. Ada sesuatu yang membuatnya tak mampu mengalihkan pandangan dari apa yang dilakukan istrinya setelah itu. Dan sejak saat itulah, semuanya mulai terasa menarik. Bukannya marah kepada istrinya, Emil justru semakin tertarik untuk menunggu apa yang akan dilakukan orang-orang yang ia pikir sudah ia kenal. Keesokan harinya, ia pun menambah beberapa kamera tersembunyi di berbagai ruangan kantornya. Malam harinya, ia kembali menyalakan layar-layar kamera dan bersiap menonton episode terbaru dari serial kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tanpa diduga, ia langsung mendapat tontonan mengejutkan. Salah satu karyawannya yang biasanya tampil serius dan rajin, ternyata tertangkap kamera sedang melakukan aktivitas di luar job description. Seolah lupa bahwa kantor bukan tempat untuk menyalurkan hobi pribadi. Emil mulai merasa seperti Tuhan versi rumahan, tahu semua rahasia dan diam-diam mengawasi manusia menikmati kebebasan mereka. Semua rekaman itu pun ia simpan rapi di dalam flash disk, seolah-olah itu adalah koleksi rahasia negara.
Namun kecanduannya belum berhenti. Rasa penasaran yang makin parah membuatnya mencoba kacamata dengan kamera tersembunyi. Ia mengujinya saat makan malam bersama rekan-rekan kantor, berpura-pura ke kamar mandi, lalu dengan santai meninggalkan kacamatanya di meja, sementara ia sendiri sibuk mengintip dari ponselnya di kamar mandi, seperti agen rahasia yang sedang menyamar. Tak semuanya berisi keburukan. Dari rekaman yang ia lihat, teman-teman kantornya justru tidak membicarakan hal negatif tentang Emil. Keesokan harinya, ia mengadakan rapat di kantor untuk membahas sebuah proyek iklan yang harus mereka kerjakan. Beberapa kru kreatif dan tim lainnya hadir dan semuanya tampak berjalan normal seperti biasanya. Namun setelah rapat selesai, Emil kembali ke ruangannya dan menyalakan CCTV dapur kantor. Di sana terlihat salah satu anak buahnya, Jenny, sedang membicarakan pengalamannya bekerja di perusahaan milik Emil. Mengetahui ada anak buah yang diam-diam mengagumi sikapnya sebagai bos, rasa kepo Emil langsung naik level. Keesokan harinya, ia tanpa banyak mikir langsung stalking Facebook Jenny. Tak lama kemudian pesan WhatsApp pun meluncur mulus, menggunakan jurus klasik ajakan makan malam sambil bahas proyek dengan kalimat yang terdengar profesional di permukaan, tapi menyimpan maksud tersembunyi di baliknya. Terlihat Jenny sedang duduk berdua bersama rekan kerjanya bernama Axel. Axel sebenarnya menyimpan perasaan pada Jenny, namun Jenny tampak tidak memedulikannya dan justru lebih memilih membalas pesan WhatsApp dari bosnya. Sebagai bos yang sudah mengetahui bahwa Jenny memiliki kekaguman padanya, Emil pun tak perlu repot mengumbar kata-kata manis dan cukup menggunakan trik sederhana ini. Dengan tambahan sedikit rayuan yang halus, makan malam itu pun berlanjut ke tahap berikutnya, menuju sebuah ruang sunyi, tempat batas profesional perlahan memudar, dan situasi tak lagi memerlukan banyak kata. Hari demi hari berlalu, dan perselingkuhan itu terus berlanjut. Emil pun tak lupa membawa kacamata berkamera miliknya, merekam setiap momen yang ia lalui bersama Jenny. Di hari berikutnya, saat Emil kembali mengawasi layar-layarnya, ia melihat ayahnya sedang bercerita tentang hidupnya yang terasa sangat membosankan, bahkan menyiratkan bahwa berhenti bernapas mungkin menjadi satu-satunya hal yang menarik baginya. Keesokan paginya, Emil langsung bergerak cepat mengajak istrinya datang ke rumah ayahnya untuk meramaikan suasana, setidaknya agar sang ayah memiliki jeda dari pahitnya kesendirian. Di sana, Emil dan istrinya duduk bersama, menyaksikan keharmonisan ayah dan ibunya di usia yang tak lagi muda. Hari itu pun berakhir dengan makan malam bersama. Saat Emil pulang, ia kembali menatap layar-layar pengawas dan mendapati adegan ayah mertuanya yang terlihat sedang memberikan perhatian berlebih berupa motivasi fisik atau sentuhan kepedulian kepada pembantunya. Setelah itu, Emil mengganti saluran kamera dan melihat istrinya tampak gelisah, mondar-mandir di kantornya. Tak lama kemudian, datanglah seorang teman wanitanya yang sebelumnya pernah berkunjung ke sana. Dan mereka kembali melakukan tindakan ceroboh yang seharusnya tidak terjadi. Terlihat Emil sempat menolak dan berpikir bahwa semua itu salah. Menurutnya manusia seharusnya tidak terus bertahan dalam kesadaran akan kesalahan, apalagi menikmatinya. Terlebih lagi, pada malam itu ia meyakini bahwa istrinya hanya sedang khilaf,
bahkan khilaf yang terjadi karena keadaan yang sedikit memaksa. Namun alih-alih tersadar, Emil justru melanjutkan hubungan gilanya bersama Jenny dan semakin terjerumus ke dalam gelapnya percintaan. Saat mereka sedang asik berduaan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, muncul seorang pria yang membawa bingkisan bunga. Pria itu adalah Axel, salah satu anak buah Emil di kantor yang diketahui memiliki perasaan pada Jenny. Dengan sikap canggung, Jenny menerima bunga tersebut dan segera meminta Axel untuk pergi. Namun tanpa sengaja, Axel melihat sepasang sepatu di dalam kamar Jenny yang terasa sangat ia kenali. Keesokan harinya, terlihat Axel datang ke ruangan Emil untuk memberitahukan adanya pertemuan dengan calon klien yang harus dihadiri. Emil meminta Axel saja yang menemui klien tersebut dan mewakilinya. Axel pun berangkat dan mulai melakukan pembicaraan. Namun dari CCTV yang terpasang, Emil mengawasi jalannya pertemuan itu dan menyadari bahwa Axel tidak benar-benar bernegosiasi. Axel justru bermain di belakang dengan menyarankan klien agar menggunakan jasanya secara pribadi tanpa melalui kantor, dengan alasan biaya yang lebih murah. Emil tak bisa berbuat banyak karena ia yakin Axel mengetahui hubungannya dengan Jenny. Emil hanya mampu meluapkan amarahnya kepada sang asisten, menceritakan semua yang baru saja terjadi. Setelah melampiaskan kekesalannya, Emil memilih bersikap bodoh amat dan memutuskan untuk tidak memikirkan masalah itu, lalu kembali berkencan dengan Jenny. Di titik ini, Emil tampak benar-benar jatuh hati pada Jenny, terlebih karena ia juga masih menyimpan kekecewaan terhadap apa yang telah dilakukan istrinya. Setelah berkencan, Emil kembali ke ruang pribadinya dan menjalankan rutinitasnya, yaitu memantau kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat istrinya sedang bercerita kepada ayahnya tentang sikap Emil yang belakangan terasa mencurigakan. Mulai dari perhatian yang tak seperti biasanya, jarang pulang ke rumah, dan berbagai hal lainnya. Namun Emil, yang tampaknya sudah tak lagi memiliki perasaan pada istrinya, memilih bersikap acuh dan akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Emil terbangun oleh dering telepon dari ibu kandungnya yang menyampaikan sebuah kabar duka. Dengan kesedihan yang mendalam, Emil menghadiri pemakaman ayahnya, di mana banyak teman dan rekan kerjanya turut hadir untuk menyampaikan belasungkawa. Pada malam harinya, Emil masih diliputi kesedihan atas kepergian ayahnya. Tanpa berpikir panjang dan dengan niat ingin ditemani karena sedang berduka, ia mengundang Jenny untuk datang ke ruang rahasianya, sebuah ruangan yang tak pernah diketahui siapapun, bahkan oleh istrinya sendiri. Tampaknya pelukan dan kehadiran Jenny masih belum cukup untuk meredakan kesedihannya. Akhirnya, Emil memutuskan keluar untuk membeli sebotol minuman yang ia harap bisa sedikit menenangkan pikirannya. Jenny yang ditinggal sendirian pun mulai merasa bosan, melamun sambil melirik ke sana kemari dengan bingung. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah laptop di hadapannya, yang tentu saja berisi seluruh salinan rekaman dari kamera-kamera tersembunyi yang selama ini dikoleksi Emil. Melihat seluruh kegilaan yang selama ini disembunyikan Emil, Jenny pun merasa sangat kecewa dan langsung membanting laptop tersebut. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Hari-hari berjalan tak lagi seperti sebelumnya. Jenny dan Axel sudah tidak lagi bekerja di bawah Emil dan banyak pegawai baru yang direkrut untuk menggantikan mereka. Pada hari itu, entah apa yang ada di pikiran Emil, ia membawa laptop rusak tersebut ke kantornya dan meminta salah satu anak buah yang ia percayai untuk memperbaikinya. Singkat cerita, waktu terus berjalan dan kehidupan Emil bersama istrinya perlahan mulai menemukan ritme yang lebih baik. Namun suatu hari, keadaan tak terduga datang menghampiri. Beberapa wartawan terlihat berdiri di depan rumahnya tanpa alasan yang jelas. Di saat bersamaan, sebuah telepon berdering membangunkan Emil, membawa kabar yang tak pernah ia duga sebelumnya.
Seseorang ternyata telah mengunggah seluruh rekaman koleksi Emil ke internet. Saat panik dan mengecek flash disk yang biasa ia simpan di dalam tasnya, benda itu sudah raib entah kemana. Berita pun langsung meledak dan menyebar dengan kecepatan Wi-Fi tetangga. Siapa pelakunya? Hingga kini, sang penyebar hanya memperkenalkan diri secara misterius dengan satu sebutan, hacker. Kadang dunia memang punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Bahkan dengan cara yang tak terduga, seperti mencuri jejak-jejak pribadi kita tanpa pernah memberitahu kapan dan bagaimana caranya. Mulai dari klien yang pernah kilaf di kantor, para pegawai, ayah mertua, istri Emil, adiknya, hingga banyak orang lainnya yang akhirnya harus menanggung beban. Bukan beban kemaluan. Maksudnya beban rasa malu, Pak. Salah sebut, tapi dampaknya tetap sama. Memalukan. Dari sini, apa yang sebenarnya bisa kita ambil? Apakah kita sebagai penonton akan berpikir, ya salahnya sendiri, berbuat hal yang tidak seharusnya? Ketahuan juga akhirnya, karena seperti pepatah, bangkai pasti akan tercium. Namun, ceritanya tidak sesederhana itu. Mari berhenti sejenak untuk berkaca dan merenung. Bayangkan diri kita dalam kesendirian, tanpa seorang pun yang mengawasi. Apakah kita benar-benar manusia yang baik, atau hanya makhluk yang beruntung karena Tuhan memilih menyembunyikan sisi gelap kita dari pandangan dunia? Kita mungkin hanya beruntung karena dunia masih memberi ruang bagi keburukan kita untuk tetap tersembunyi. Setiap lapisan kebohongan yang kita bangun pada akhirnya menjadi tempat tumbuhnya kemunafikan dalam diri kita sendiri. Film ini pun ditutup dengan adegan Emil yang berlarian, menampilkan bahasa tubuh penuh penyesalan dan frustrasi yang mendalam.